Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya dari Mahkamah Konstitusi, di mana hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan sengketa pemilihan Presiden 2024 dengan agenda pemohon dari kubu paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dengan pemeriksaan saksi, sebagaimana dalam sidang sebelumnya yang diikuti oleh paslon nomor urut 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Senin kemarin. Adapun saksi yang akan dihadirkan oleh pemohon yaitu sebanyak 19 orang. 19 saksi tersebut terdiri dari 10 saksi fakta dan 9 lainnya merupakan ahli. Mekanisme persidangan diawali dengan mendengarkan keterangan dari para ahli, diawali oleh ahli hukum tata negara Aan Eko Widiarto. Adapun tim hukum TPN tampak hadir sebelum persidangan, diantaranya yaitu Todung M. Lubis, Magdir Ismail, Firman Jaya Daeli, Ronita Lapesi, dan Henry Yosodiningrat. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai jalannya sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, kita bergabung langsung dengan Anissa Fauzia dan juru kamera Hidayat Syarif di Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Anissa, sejauh ini bagaimana jalannya sidang sengketa pemilu dan apa saja yang sudah disampaikan oleh para saksi terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024 sejauh ini? Ya, selamat siang Soja. Betul sekali bahwa memang pada hari ini dilangsungkan sidang lanjutan perkara dari perselisihan hasil pemilu tahun 2024 ini dengan agenda dari pemeriksaan ataupun pembuktian pemohon, yakni dengan meminta keterangan dari saksi maupun ahli dari pemohon, yakni tepatnya pada kubu 02, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Sebagaimana saksi-saksi ini nantinya akan pada saat ini juga masih terus memberikan keterangannya. Sudah ada 5 saksi yang dimintai keterangan, yakni dari ahli terlebih dahulu, begitu baru nantinya akan dilanjutkan dengan meminta keterangan saksi fakta begitu. Dan memang sampai dengan saat ini kalau misalkan tadi ada tanyakan adalah apa saja sebetulnya sudah disampaikan oleh saksi ini, dari kelima diantaranya yang paling pertama tadi yang sempat ada sampaikan juga bahwa ada ahli, yang pertama ini adalah ahli hukum tata negara, ada Aan Eko Widiarto yang jika kita cermati keterangannya tadi ini menyampaikan terkait dengan diskualifikasi sebagaimana tuntutan dari pasangan nomor urut 03 begitu, yang membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil penetapan pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian juga tuntutannya adalah mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2 sebagai capres-cawapres terpilih dan juga sebagai peserta pemilu tahun 2024. Nah, ia menyoroti begitu terkait dengan diskualifikasi terhadap capres-cawapres nomor urut 2 dalam keterangannya menyampaikan soal makna pemutusan perselisihan tentang hasil pemilu. Kemudian juga menurut ahli ini memeriksa dan juga mengadili perselisihan antara peserta pemilu dan juga KPU. Nah, dalam hal ini adalah proses perolehan jumlah suaranya dan juga hasil perolehan jumlah dari hasil maupun proses dan juga hasil ini perlu dilakukan pertimbangan kembali begitu. Ahli juga menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi ini memeriksa dan juga mengadili pelanggaran yang belum tidak dapat atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Aan juga menyoroti soal hasil C1 kemudian juga yang tidak sesuai dengan Sirekap, sehingga meskipun Mahkamah Konstitusi yang kita lihat bahwa dalam hal ini memiliki merupakan lembaga yang memiliki wewenang sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama dan juga terakhir dengan keputusan yang bersifat final begitu. Ini pernyataannya adalah apakah kemudian Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa hasil pemilu ataupun juga proses tahapan sebelumnya, yakni dari hasil pemilu maupun proses sebelumnya yang dinilai bermasalah. Artinya di sini ada tendensi pertanyaan tersebut mengarah pada proses pencalonan wakil presiden nomor urut 2, bahwa Mahkamah Konstitusi ini juga bisa mengeluarkan putusan diskualifikasi jika ada kebutuhan mendesak. Selain itu juga tadi masih ada dari pakar hukum tata negara begitu Charles Simabura yang menyebutkan bahwa soal adanya keterbatasan ruang lingkup pelanggaran TSM yang bersifat terstruktur, sistematif juga masif begitu, bahwa apabila terdapat TSM ini tentunya dapat dilakukan hanya oleh lembaga negara begitu ataupun aparat pemerintah dan juga penyelenggara pemilu, sehingga ia meyakini bahwa termohon ini terbukti melakukan pelanggaran konstitusi dan hal tersebut juga didukung atau
diperkuat kembali dengan pernyataannya bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 02 pada tanggal 25 Oktober, akan tetapi berita acaranya ini baru dibuat pada tanggal 28 Oktober. Dilanjutkan kembali dengan ahli dari mantan komisioner KPU. Ini juga cukup menarik, Soza, I Gusti Putu Arta, yang menyatakan bahwa proses pencalonan dari presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran begitu, proses pendaftarannya ini dinilai cacat secara prosedural dan juga pendaftaran itu dinilai melanggar. Jika Gibran semestinya ini harusnya belum memenuhi syarat yang sudah ditetapkan sebagaimana cawapres dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 masih berlaku pada saat proses pendaftaran dan juga verifikasi. Namun hal tersebut juga dikonter kembali ataupun dibantah dijawab oleh KPU begitu, yang menyatakan bahwa menurut KPU ini ditambahnya soal syarat nomor usia 40 tahun begitu, ini masih dapat ada tambahan begitu sebagai oleh MK Oke. terkait dengan putusan nomor Baik. 90. Dan sampai dengan saat ini masih 90 dan sampai dengan dilakukan harus keterangan dari Baik. yang kelima, ahli yang kelima begitu. Dan akan kita nantikan juga seperti apa keterangan-keterangan dari keterangan-keterangan dari ahli lain dan juga saksi fakta yang ada 9 Baik. atau sekitar 19 yang dihadirkan oleh kubu nomor urut 03, Suza. Baik, terima kasih Anissa Fauzia atas laporannya. Selamat bertugas kembali.